Hari Sabtu tanggal 19 April, saya harus berpamitan dengan anak-anak dan mereka masih tertidur pulas. Pada pukul 5.30 pagi, saya harus berangkat ke bandara. Pesawat akan terbang pada jam 9.30. Salam. Kali ini saya diantar oleh istri sampai ke stasiun Tugu. Untuk menuju ke bandara, saya menggunakan kereta api yang memakan waktu kurang lebih 35 menit. Tujuan saya kali ini ke Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, dan dilanjut perjalanan via transportasi darat ke Cilegon, Banten. Cilegon adalah tempat di mana saya lahir dan dibesarkan di sana. Kenapa saya harus pulang ke rumah? Tanda tanya. Sebelumnya saya mendapat kabar tentang ibu. Saya diberitahu oleh bapak kalau ibu masuk IGD dan sekarang berada di ruang ICU untuk kedua kalinya. Sontak saja saya langsung panik, karena sebelumnya ibu pernah mendapatkan perawatan intensif sebelum Lebaran Idul Fitri kemarin. Di dalam perjalanan, saya terus memikirkan ibu. Hati ini tidak tenang rasanya, tidak enak. Pada pukul 10.30, saya pun tiba di Jakarta, dan saya langsung memesan tiket Damri untuk menuju ke Cilegon. Setelah sampai Cilegon, saya pun dijemput oleh bapak dan saudara, dan kami pun langsung menuju ke rumah sakit. Ada perasaan yang was-was terhadap ibu, sampai makan pun saya juga tidak nafsu. Dan akhirnya aku pun melihat ibu, tubuh lemah itu tak berdaya di hadapanku. Tidak ada respon sama sekali, dan aku coba untuk berbicara lebih dekat ke telinga ibu, berharap ibu bisa mendengar. Tapi air mata ini sudah tidak tertahan. Saya menangis sejadi-jadinya. Berat sekali rasanya melihat ibu seperti ini. Tidak lama setelahnya, dokter pun memanggil saya. Saya diberitahu bahwa rumah sakit sudah tidak bisa berbuat banyak. Hingga saya keluar dari ruang ICU, air mata ini masih deras mengalir. Kondisi ibu semakin menurun. Kami pun bergantian untuk mendoakannya. Hingga akhirnya, Senin 21 April, takdir pun berkata lain. Ibu sudah dinyatakan tidak ada pada pukul 6.35. Saya pun harus mengikhlaskannya, walaupun terasa berat. Saya tidak menyangka akan secepat ini. Tapi sekali lagi, ini adalah rahasia ilahi. Pada saat itu, langit pun mendung, dan hujan pun datang. Seolah-olah alam pun juga merasakan. Setelah jenazah ibu dimandikan dan disolatkan, langit pun cerah, terasa sejuk sekali. Ibu akan dimakamkan setelah sholat duhur. Kami pun diberi kesempatan untuk melihat wajah ibu untuk yang terakhir kalinya. Hingga bapak yang tadinya kuat, akhirnya meneteskan air mata. Selamat jalan ibu, ibu sudah tidak sakit lagi. Tenang di surganya Allah ya bu, insya Allah. Setelah 3 harinya ibu, saya pun memutuskan kembali untuk pulang ke Jogja naik kereta api dari stasiun Gambir. Dari Cilegon, saya harus naik shuttle bis dan akan turun di Selipi, lalu memesan ojol menuju ke Gambir. Berat sekali rasanya meninggalkan rumah, apalagi bapak sedang mengalami masa-masa transisi setelah kepergian ibu. Wajar saja kalau menurut saya. Sampai video ini dibuat pun saya juga masih memikirkannya. Bagaimanapun juga, hidup harus berjalan. Ibu memang sudah tidak ada, tapi akan tetap ada di hati.